Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini, di minggu ketiga ini harusnya ya. Tapi saya baru hmm, ada dua agenda perkuliahan di kampus. Karena 2 minggu lalu saya nggak bisa masuk. Hari ini saya bahas tentang kontrak perkuliahan sama konsep dasar sejarah logika informatika ya. Sebelum masuk ke kontrak perkuliahan, kalau ada yang perkenalan, silakan cari aja di Google ya. Saya kira sekarang semuanya udah bisa diakses di Google ya. Terus kalau pengen ada yang mau didiskusikan, silakan isi link isi link di sini ya untuk ketemu di Prodi. Tanggal dan waktunya silakan diisi. Kalau pengen ada yang diskusikan atau ketemu dengan saya ya. Kemudian untuk kontrak perkuliahan secara umum sama dengan mata kuliah lain. Ada kehadiran tugas UTS UAS. Kehadiran 15% saya buat paling kecil. Kenapa? Karena kehadiran saya abaikan sebenarnya. Jadi kalau mau absen ya silakan absen di e-kampus. Kalau ada izin ya silakan izin di e-kampus gitu. Saya nggak perlu WA izin ke saya. Dan kalau ada apa-apa ya silakan izin di e-kampus aja. Jadi Oke kehadiran Pak, itu siapa? saya abaikan, nggak saya pedulikan. Yang penting saya ngambil datanya dari e-kampus. Kemudian, nah tujuannya apa? Seperti itu tujuannya ya supaya saya ingin yang datang di perkuliahan saya yang serius, pengen belajar aja. Kalau yang nggak pengen belajar atau hanya main-main, nggak perlu datang aja, absen aja dari rumah gitu ya. Biar apa? Biar nggak ganggu teman yang lainnya. Daripada datang, terus malah main game atau ngobrol, malah ganggu yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau masalah bertemu kehadiran, nggak perlu ada pembahasan lagi, saya kira itu. Kemudian tugas 20% UTS. Sudah ada satu tugas ya, yang belum kumpulkan silakan kumpulkan. Terakhir hari ini kalau nggak salah. UTS sama UAS. Nah, secara umum apa? Secara umum itu yang nggak lulus mata kuliah saya itu pasti yang nggak ikut UTS atau UAS. Kebanyakan seperti itu. Jadi silakan dikerjakan UTS UAS-nya. Dengan syarat jangan ada yang nyontek. Jadi yang nggak lulus kedua adalah ya ketahuan sama atau nyontek UTS UAS-nya. Itu saja sih. Oke, untuk kontrak perkuliahannya cukup jelas. Terus Pak. Oke, saya lanjutkan ke konsep dasar logika ya. Mata kuliah kita adalah logika informatika. Terdiri dari dua kata ya, logika dan informatika atau logika matematika. Kita bahas definisi logika terlebih dahulu. Secara etimologis, kata logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti pikiran, kata atau alasan. Dalam konteks ini, logika menuju pada aturan yang berpikir yang sistematis dan rasional. Secara filsafat, logika adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah berpikir yang benar dan metode untuk membedakan argumen yang valid dan tidak valid. Secara umum, kalau logika berdasarkan bahasa, itu cara berpikir ya, supaya berpikirnya valid atau argumen berpikirnya sistematis atau rasional. Karena kadang kita ketemu sama orang, kalau di media sosial gitu, apalagi ketika debat sama orang itu kadang kita menemukan orang yang cara berpikirnya itu nggak rasional gitu ya, aneh gitu ya. Maksudnya contoh paling sederhana adalah yang eh, lagi rame video kurir COD dimarahin gitu ya. Itu secara logika kalau dia punya logika yang valid dan berpikir yang sistematis dan rasional,
harusnya dia kan nggak marah-marah ya. Kan aneh gitu ya, logikanya orang yang di video yang mana ketika dia COD terus barangnya nggak sesuai terus marah-marah ke kurirnya. Kalau dia punya logika, cara berpikir sistematis, dia kan nggak mungkin marah-marah. Kan harusnya dia paham, itu hanya kurir yang ngirim gitu ya. Nggak ada hubungannya sama barang yang dikirim. Dan kalau masalah barangnya nggak sesuai kan harusnya komplainnya ke aplikasi, ke marketplace-nya. Itu perbedaan orang yang punya logika sama enggak sih. Banyak hal yang membuat kadang perkelahian atau kejadian marah-marah, emosi. Ya karena cara berpikir ataupun nggak punya logika. Makanya sangat penting untuk punya logika. Atau berpikir sistematis dan rasional. Nggak hanya dalam konteksnya informatika ya. Kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya nggak gampang emosi atau marah-marah menghadapi sesuatu. Harus dipikir secara rasional. Terus menurut matematika dan ilmu komputer, logika digunakan untuk mendefinisikan operasi biner dalam sistem digital. Nah, untuk mata kuliah kita fokus ke sini ya nanti. Ke fokus dalam logika dalam matematika atau ilmu komputer. Terus menurut ilmu linguistik, logika berperan dalam analisis bahasa formal dan pemrosesan bahasa alami. Oke, itu saja definisi logika. Secara umum, mata kuliah kita itu kan sebenarnya teori. Tapi nanti kalau tugas UTS UAS-nya saya bukan teori, ya, tapi project base, berbasis berbasis project atau ada aplikasi yang harus dibangun atau dibuat. Nggak ada UAS-nya, nggak pertanyaan apakah sebutkan dan kayak gitu-gitu. Oke, logika klasik. Kapan pertama kali logika itu dibangun atau diperkenalkan gitu ya? Sejarahnya logika itu pertama kali dikembangkan oleh seorang yang bernama Aristoteles. Nah, ini disebut bapak logika karena dia mengembangkan atau menulis buku. Terus di dalamnya ada penjelasan tentang logika silogisme. Tahun berapa? Tahun 384 sebelum Masehi ya. Sampai 322 sebelum Masehi. Jadi udah sangat lama. Logika silogisme itu contohnya gimana? Contohnya sebuah pernyataan seperti ini ya. Semua manusia fana. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates fana. Terdiri dari dua premis atau dua pernyataan dan satu kesimpulan. Itu logika silogisme. Konsep ini dituangkan dalam karyanya Organon yang menjadi dasar logika formal selama berabad-abad. Kemudian ada logia Stoa dan Megra. Logia Stoa seperti Chrysippus mengembangkan logika proporsional. Nanti kita bahas di materi selanjutnya proporsional. Yang fokus pada hubungan antar pernyataan atau proposisi. Itu logika klasik ya. Kemudian muncul di tahun 1854 seseorang bernama George Boole mengembangkan aljabal Boolean. Yang akan kita bahas di mata kuliah kali ini ya. Yang mendefinisikan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Disjungsi, konjungsi, dan negasi. Yang menjadi dasar bagi sirkuit digital dalam komputer. Terus ada juga tahun 1879 muncul namanya logika predikat. Gottlob Frege memperkenalkan logika predikat pertama dalam bukunya Begriffskraft yang lebih kuat dibandingkan silogisme Aristotelian. Ia menggunakan konsep variabel dan fungsi dalam logika yang kemudian dikembangkan dalam ilmu komputer. Nah, itu untuk pertemuan awal tentang konsep dasar logika dan sejarah logika yang akan kita pelajari selama ini. Dan referensi yang saya pakai dari mana? Saya pakai dua buku ini untuk referensi logika informatika untuk ilmu komputer sama dasar logika informatika. Selain buku ini juga ada banyak ya di e-commerce kalian bisa cari atau kalian bisa beli kalau ingin menambah pengetahuan atau materi yang didapatkan atau pengen belajar mandiri lebih mendalam. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Halo. Pak, izin nanya, Pak. Iya, silakan. Itu buku wajib beli, Pak. Enggak, saya nggak ada nggak nulis wajib beli. Kalau nggak ada tulisannya, nggak ada perintah ya nggak usah ditanyakan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bahas tugasnya ya. Oke, masalah tugas. Oke, kalau ada yang ngasih link ke GitHub seperti ini nggak apa-apa. Oke, yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Nah, kalau di saya, kalau tugas buat program, hmm, apa namanya, kode ini jangan di copy ya. Ini di copy ya sebenarnya. Di copy bukan dalam bentuk gambar. Ini nggak tahu sih dipaste dalam bentuk teks atau gambar, tapi bentuknya jangan seperti ini, tapi bentuknya dalam bentuk teks ya. Hasil akhir. Oke, buat program itu ada yang namanya error handling ya. Error handling itu kalau kita inputinnya nggak sesuai, itu harus ada informasi errornya. Kalau seperti ini ya, biaya perhitungan 6, 15 express. Nah, kalau ini saya tulis selain express, apa yang terjadi? Pasti error, karena nggak belum ada error handlingnya ini. Nah, ini member. Lah, kalau nggak member, apa yang terjadi? Ya kan? Program itu kelihatan kompleks atau kelihatan serius dibuat itu dari kodenya kelihatan. Apalagi ada komentar-komentar ini. Komentar-komentar ini pasti dari ChatGPT. Jadi kalau bisa ya diedit, dimodifikasi. Terus satu lagi ya, kalau buat program, kalau tugas saya harus ada cetak nama dan NIM di awal program untuk menunjukkan itu program milik kalian. Ini aneh sih. If status member, lah kalau membernya nggak saya isi apa yang terjadi gitu ya. Nah, penilaiannya dari sana itu kelihatan program serius atau enggak, bukan masalahnya jalan atau enggak. Oke, cukup jelas ya. Yang belum mengumpulkan silakan mengumpulkan. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas preposisi ya. Tadi di sini namanya preposisi, proposisi. Kalau kalian bisa baca-baca dulu biar enggak ini silakan. Oke, kalau ada yang mau beli bukunya silakan beli di e-commerce ya. Buku yang lain juga ada banyak. Oke, terima kasih yang sudah datang. Rekamannya ini nanti saya upload di e-kampus dan di grup ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan silakan lihat rekaman, jangan nanya pertanyaan yang sudah saya jelaskan di video. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.